Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mana'al arda an ta'kula ajsadal anbiya'i wasyuhada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad asyrafil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihil kurama, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga sangat saya muliakan, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah. Amin amin Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. I'lam anna al-'alim al-'amil bi'ilmihi min ad-din la ta'kulul ardu ajsamahum ba'da mautihim. Ketahuilah bahwa orang alim, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, tidak akan dimakan tanah jasad mereka setelah mereka meninggal dunia. Jadi di antara keutamaan orang alim, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya, ketika mereka wafat, Allah melarang bumi ini untuk memakan jasad mereka. Wa hum ala ma qalahu ba'duhum khamsatun. Menurut sebagian ulama, ada 5 golongan yang ketika meninggal, jasadnya ini, tubuhnya tidak akan dimakan oleh tanah, jadi tetap utuh. Al-anbiya yang pertama golongan para nabi. Wal ulama yang kedua para ulama. Wasyuhada yang ketiga para orang yang meninggal dalam berperang membela agama Allah. Wahafidul Quran yang keempat adalah para penghafal Al-Quran. Yang kelima wal muadzin al-muhtasib, tukang adzan yang adzan tadi lillahi ta'ala. Jama'ahum qaulu ba'dihim, yang 5 ini oleh seorang penyair dikumpulkan dalam syair ya. Jadi di sini ada syair Bahar Basit. Lagunya seperti Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi la ta'kulul ardu jisman lin nabi wala li'alimin wa syahidin qatli mu'taraki wala liqari'i qur'anin wa muqtasibin adanahu li ilahi mujriyil falaki. La ta'kulul ardu, tanah tidak akan memakan jisman, jisim, badan, tubuh, lin nabi, para nabi, wala li alimin, dan juga tubuhnya orang alim, wa syahidin, dan orang yang mati syahid, qatli mu'taroki, yang meninggal ketika berkecamuk perang, wala liqari qur'anin, yang ketiga tanah tidak akan makan jasadnya penghafal Al-Quran, wa muhtasibin adanahu, dan orang yang karena Allah adzan li ilahi mujriyil falaki, ikhlas adanya untuk Allah yang mengatur alam.
Jadi ini ada 5 golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika wafat tubuhnya ini akan tetap utuh ya. Ini dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi di dalam babu la ta'kulul ardu ajsadal anbiya wasyuhada wa annahum ahya. Di dalam bab bumi tidak akan makan tubuhnya para nabi dan para syuhada, dan para syuhada itu hidup ya, di alam barzah itu hidup. Ini ada beberapa kisah nyata ya, yaitu Amr bin Al-Jamuh dan Abdullah bin Amr, ini sahabat Ansor. Keduanya ini adalah pahlawan yang gugur ketika perang Uhud ya. Itu ada banjir ya, di Madinah itu ada banjir, dan kebetulan 2 orang ini ya, Amr sama Abdullah ini dikuburkan dalam satu kubur. Nah ketika banjir ini makamnya terkena banjir sehingga terbuka ya, sehingga terbuka, akhirnya tubuh mereka ini kelihatan masih utuh ya. Kedua-duanya ini tubuhnya masih utuh. Padahal wa kana yaumu Uhud wa yauma hafrin anha sittun wa arba'una sanah. Padahal jaraknya ketika meninggal dan ketika kena banjir ini adalah 46 tahun ya. Berapa? 46 tahun. Tubuhnya ini masih tetap. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini menambah keyakinan kita bahwa alam barzakh itu benar ya. Bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu tidak ada yang salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Secara akal ya, dulu itu gak ada balsem, gak ada pengawet, borak gak ada ya. Ini tanpa dibalsem, tanpa dikasih pengawet, 46 tahun jasadnya masih tetap utuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini tidak terjadi pada zaman Rasulullah saja ya. Orang-orang dulu Bani Israel itu ada sebagian yang oleh Allah yang selainnya para nabi itu tubuhnya utuh. Di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi itu juga disebutkan ya, kisah Ashabul Ukhdud ya. Ashabul Ukhdud itu ada seorang pemuda Islam yang sakti. Pemuda itu oleh raja pernah mau dibunuh dengan pasukan ke atas gunung, dilempar dari atas gunung, tidak meninggal. Kemudian dilempar ke laut, tidak meninggal dunia, malah tentaranya yang mati. Akhirnya raja ini putus asa. Akhirnya kata pemuda ini, raja, kalau sampean ingin membunuh saya, panah saya dengan membaca bismillah ya. Nah, ketika itu orang-orang masih kafir semua ya. Jadi di kerajaan itu raja itu otoriter, diktator. Semua rakyatnya harus beragama non muslim. Nah, termasuk pemuda ini karena masuk Islam ya. Ini mau dibunuh oleh raja berkali-kali, gagal. Akhirnya kata pemuda ini, kalau raja ingin membunuh saya, tidak akan bisa kecuali memanak saya dengan membaca bismillah di depan rakyat. Jadi nanti kalau ingin membunuh saya, kumpulkan rakyat di lapangan. Nanti ketika itu saya dipanah dengan membaca bismillah ya. Oh oke, kalau begitu. Akhirnya rakyat ini diperintahkan untuk menuju ke lapangan, berkumpul di lapangan. Setelah itu pemuda ini siap ya, tangannya megang ke pelipisnya ini, pelipis ini loh, pelipis ya. Jadi tangannya ini megang seperti ini, pemuda ini. Nah setelah itu oleh raja dipanah dengan membaca bismillah, Bismillahirrabbilalamin, dengan menyebut nama Allah. Tuh hanya pemuda ini dipanah terus meninggal dunia. Akhirnya rakyatnya ini semuanya masuk Islam. Wah berarti agamanya muda ini benar ya. Akhirnya masuk Islam. Sampai waktu itu raja ini membuat jegelongan, membuat parit. Rakyat yang tidak
kembali ke agamanya raja ini semuanya dibakar, dimasukkan ke api ya. Pemuda ini oleh orang ya itu dimakamkan. Nah, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, fadzukira annahu fi zamani Umar bin Khattab, ketika Sayyidina Umar menjabat khalifah, jenazahnya pemuda ini ukhrija, dikeluarkan ya. Itu padahal jaraknya sebelum Nabi Isa lahir. Zaman Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Umar disuruh keluarkan. Coba dilihat makamnya pemuda dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ternyata apa yang terjadi? Tetap utuh ya. Badannya utuh, bahkan wa usbu'uhu ala sadqihi kama wada'ahu hina qutila. Tangannya ini tetap memegang pelipis ya, memegang pelipisnya ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kisah yang kedua ya di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi. Kemudian yang ketiga, di masa kekhalifahan Muawiyah ya, Sayyidina Muawiyah. Ini Sayyidina Muawiyah menggali sumur di tengah pekuburan ya, karena yang banter, yang airnya itu keluarnya besar, itu pas di tengah pekuburan. Akhirnya oleh Sayyidina Muawiyah, tolong yang terkena air makam itu dipindah ya. Akhirnya para penggali ini ganco apa itu? Yang untuk menggali tanah itu loh. Pacul lah, umpama sekarang pacul ya. Tapi yang gini loh ya, kalau pacul kan yang begini. Lempak. Nah, lempaknya itu mengenai kakinya Sayyidina Hamzah ya. Jadi tidak sengaja lempaknya mengenai kaki. Setelah dilihat ternyata jasadnya Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal ketika perang Uhud. Nah itu kakinya Sayyidina Hamzah ini fasalat daman, mengalirkan darah ya, mengalirkan darah. Wadzalika bi Uhudin binahwi min khamsina sanatan ya. Jaraknya Sayyidina Hamzah yang wafat ketika perang Uhud dengan kejadian ini yang kakinya kena paculnya orang yang gali kuburan itu mengeluarkan darah adalah khamsina sanatan, 50 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. 50 tahun jasadnya tetap utuh, ketika terkena ini ganco lempak ya, itu ternyata masih berdarah. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah sesuatu yang membuktikan bahwa alam barzakh itu benar dan apa yang dikatakan Rasulullah itu benar ya. Makanya wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Segala sesuatu yang disampaikan Rasulullah itu kewajiban kita adalah taslim, menerima, wal qabul, dan menerima, percaya, yakin, seyakin-yakinnya ya, yakin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan ketika ini penggalian kubur ini, sahabat Jabir bin Abdullah itu mengeluarkan jasad ayahnya yang bernama Abdullah bin Haram. Ini ternyata jasad ayahnya ka'annama dufina bil amsi. Seperti orang yang dimakamkan kemarin ya. Padahal berapa tahun tadi? 50 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita kelak ketika kita meninggal dunia dari fitnah kubur. Okay? Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في
قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم